Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia pasti akan terjatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya Allah memerintahkan segenap hambanya untuk bertaubat dan meminta ampun kepadanya dengan taubat yang jujur. Allah mengabarkan kegembiraannya yang besar atas taubat para hambanya, dan dengan taubat itulah mereka akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Tak terkecuali Rasulullah SAW juga mendapatkan perintah itu. Dan beliau adalah makhluk yang paling sempurna dalam menjalankan perintah ini. Beliau meminta ampun kepada Allah 100 kali dalam sehari. Padahal semua dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah. Lalu, bagaimana dengan kita? Inilah kisah inspiratif tentang taubatnya seorang pelacur yang bisa kita ambil hikmahnya. Alkisah, hiduplah seorang perempuan yang sangat cantik di zaman Bani Israel. Konon dia memiliki sepertiga dari kecantikan wanita di dunia. Tetapi sayang, kecantikannya tidak membuat perempuan itu bersyukur. Dia malah menantang Allah dengan menjual dirinya. Pada suatu hari, ketika dia sedang berada di dalam rumah, lewatlah seorang pemuda ahli ibadah di depan rumahnya. Ketika pemuda itu menoleh ke arah rumah tersebut, seketika itu juga terkesiaplah dia oleh kecantikan wanita di dalamnya. Di dalam hatinya, dia berjanji akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan wanita itu. Si pemuda itu lalu menanyakan tarif untuk bisa tidur dengannya. Saat mendengar sebuah angka 100 dinar, dia pun terbelalak. Tetapi, pemuda itu bertekad akan bekerja keras demi hawa nafsunya. Singkat cerita, sang pemuda mulai meninggalkan tempat peribadatannya. Dia bekerja apapun asal memperoleh uang. Siang malam tak dirasakannya. Berhari-hari, berminggu-minggu, hingga hitungan bulan, sampai terkumpul uang lebih dari cukup. Keesokan harinya, dia pun bergegas menuju rumah si perempuan itu. Sesampainya di dalam kamar, perempuan itu segera naik ke atas ranjang. "Apa yang kau lihat? Lekaslah kemari," ajak wanita itu. Sang pemuda kaget mendengar ajakannya. Napasnya memburu. Dia mundur teratur ke arah pintu. Hatinya bergetar, jiwanya berperang antara nafsu dan bisikan hatinya. Lalu, "Biarkan aku pergi," kata lelaki ahli ibadah itu memohon dengan lirih. Aku takut kepada Allah," kata sang pemuda yang serta-merta membuat wanita itu tertunduk. Selama menjalani profesinya, dia belum pernah mendapati tamu aneh seperti itu. Si wanita berpikir, kalau lelaki itu belum berbuat apa-apa sudah takut kepada Allah, kenapa dia yang telah berlumuran noda dan dosa tidak merasakan apa yang pemuda itu rasakan? "Sungguh, dosaku telah bertumpuk-tumpuk," katanya lirih. Dalam hati wanita itu berniat akan bertaubat dan menjalani kehidupan yang normal. Lalu, pemuda itu tertunduk dan menangis. Apa yang sudah kita lakukan? Harta dan hawa nafsu hanyalah hal yang tiada batas, sedangkan umur akan ada batasnya di mana saat kita akan pergi meninggalkannya. Pemuda itu lalu pergi meninggalkan si wanita pelacur tersebut. Sejak saat itu, wanita itu meninggalkan segalanya. Harta melimpah dan kenikmatan dunia ia tinggalkan. Semuanya demi mencari ridho dan ampunan darinya. Sepenggal kisah luar biasa yang syarat makna dan sinar pencerahan. Kisah ini hendaknya mengunggah nurani kita, bahwa tidak ada kata terlambat dalam bertaubat, atau jangan sampai berputus asa oleh tumpukan dosa. Seseorang mungkin berkata, "Aku ingin bertaubat, namun dosaku terlalu banyak." Allah menjawab kalimat tersebut di dalam Al-Quran. "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang." Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Karena itu, dengan bercermin pada sikap pemuda dalam cerita ini, senyatanya kita berpikir dua kali saat ingin berbuat dosa. Sementara di sisi lain,
Masih banyak orang yang enggan bertaubat karena merasa sok suci. Padahal Allah telah mengingatkan orang semacam itu. Maka, janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui orang yang bertakwa. Surah An-Najm ayat 32. Kiranya, pernyataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dapat dijadikan ilustrasi. Orang beriman melihat dosanya seolah-olah dia sedang duduk di bawah gunung, di mana ia takut gunung itu akan menimpanya. Namun orang yang sombong menganggap dosanya ibarat seekor lalat yang terbang melewati hidungnya, kemudian ia mengusirnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat belajar Islam yang dirahmati Allah, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.